sekolah, Ibu Administrasi Sainti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru maba yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul di Aula SD Muhammadiyah 1 Kedalam Surakarta ini dalam rangka mengikuti kegiatan PMO bulan Desember tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan pada siang hari ini kita mulai, marilah kita awali dulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Untuk kegiatan PMO pada siang hari ini sudah kita awali dengan pembukaan, kemudian yang kedua nanti pengangkat dari kepala sekolah, kemudian laporan dari kegiatan LSRC, kemudian sharing praktik baik antara berikut yang lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu, tadi kita sudah buka bersama-sama. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan pengantar yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Sri Sayanti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada beliau waktu semuanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita diperkenankan bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas kita sebagai guru di SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Bapak Ibu, terima kasih sudah melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik, sudah melaksanakan tugas asesmen akhir semester dengan baik. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi catatan amal ibadah kita semuanya. Bapak Ibu, kita bulan ini sesuai jadwal harus melaksanakan kegiatan PMO level sekolah untuk bulan Desember. Insya Allah topik kita untuk yang topik 1 itu sudah selesai. Kemudian topik 2 hari ini selesai. Kemudian akan segera dibuat notulen dan laporannya oleh Pak Lanjar. Kemudian kita akan bertemu di bulan Februari, tapi topik kita adalah ismuka. Jadi tidak apa-apa Pak Lanjar kita pakai ini, tapi nanti materi pembelajarannya adalah ismuka, sehingga lebih terkontrol. Jadi karena jadwalnya sama yang kita tentukan kemarin dan jadwal ini sama, tidak apa-apa kita selesaikan untuk ismuka saja. Jadi pakai aplikasinya Bu Yeti, tapi untuk menyelesaikan ismuka. Kemudian tapi topiknya kita sesuaikan dengan yang dinas, ya. Kita sesuaikan dengan yang dinas. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada pertemuan yang lalu di bulan Oktober, kegiatan kita sebagai berikut: pembukaan, kemudian sambutan dari pengawas yang mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini Bapak pengawas sekolah tidak bisa hadir karena bersamaan dengan kegiatan. Kemudian praktik baik literasi numerasi, praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pemaparan kepala sekolah terkait pembelajaran berdiferensiasi dan RPL-nya. Kemudian refleksinya pada bulan Oktober literasi dan numerasi sudah berjalan dengan baik sehingga sudah selesai. Kemudian untuk yang belum selesai adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kegiatan coaching sudah berjalan, workshop sudah berjalan, yang diskusi sudah berjalan. Kemudian mempertahankan literasi dan numerasi, melaksanakan program kegiatan benahi untuk pembelajaran berdiferensiasi,
Ini jadwal implementasi kita di bulan Oktober. Supervisi dan pembelajaran sudah selesai. Nanti saya share gambar-gambarnya supervisi Pak Handar. Kemudian workshop pembelajaran berdiferensiasi, kemudian PNO. Kesimpulannya, PNO sebagai cara untuk monitoring rencana akan dilaksanakan untuk meningkatkan mutu. Ini kegiatan kita. Nah, pada hari ini sesuai dengan rekomendasi kegiatan PNO yang lalu, kita akan menerima laporan terkait praktik baik pembelajaran di kelas dan pelaksanaan lesson study learning community. Untuk itu, mari kita buka kegiatan PNO bulan Desember dengan mengucapkan semangat bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu, kata pengantar dari Ibu Kepala Sekolah Progresif Sakti Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Untuk yang berikutnya adalah acara laporan dari LSMC yang akan disampaikan oleh Bapak Sriman Pengawan Darsari Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Ada Sri Sajati Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan, dan yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, mohon izin untuk menyampaikan LSLC atau LSLC, Lesson Study for Learning Community, yaitu adalah lesson study untuk kelompok pembelajar yang kita sudah kompil seperti itu. Kemudian saya mengucapkan mewakili beliau Bapak Imam, yang pertama mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran mandiri PMM kemarin Selasa, Rabu, Kamis sudah berjalan dengan lancar. Kemudian untuk buku sudah saya kumpulkan ke Bu Yoti. Kemudian dari catatan saya ada 2 Bapak guru yang belum mendapat buku. Belum. Ini hari itu ya. Bukunya bukan hilang tapi belum mendapat. Kemudian selanjutnya terkait dengan lesson study. Lesson study adalah bahasa mudahnya adalah kita mengajar namun terdapat rekan sejawat yang mengobservasi kegiatan kita. Jadi kalau saya lesson study, maka saya yang mengajar itu. Belum tentu saya mengobservasi orang lain. Kalau saya melakukan lesson study, berarti saya yang diobservasi. Seperti itu ya. Di sini sudah banyak dari Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih dari pantauan akhir yang sudah melakukan lesson study, baik yang sudah mengumpulkan lampiran atau belum, bisa menyusul nanti atau besok. Yang sudah melakukan lesson study sebanyak 10 ya. Ini karena mohon maaf kemarin agak mepet kami dalam hal menyampaikan info. Yang kedua, ini adalah salah satu program kurikulum di tahun ini. Jadi jika semester 1 belum melakukan, bisa dilakukan di semester 2. Terima kasih Pak Landas atas laporannya terkait dengan lesson study dan learning community. Harapannya ke depan Bapak Ibu kita bisa melaksanakan semua sehingga kita bisa memperbaiki atau meningkatkan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan atau sesi sharing praktik baik, kita akan disampaikan dulu nih kepala sekolah terkait dengan progres kegiatan dari PMM di bulan ini, dari pembelajaran PMM yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Mohon di kepala sekolah Ibu Haja Sri Sajati Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, kami persilakan.
Bapak Ibu, ini terkait LSLC ya. Tadi sesuai laporannya Mas Lanjar itu sudah terlapor 10 guru. Berarti 10 guru sudah melaksanakan kegiatan Research Study Learning Community. Siapa yang sudah melaksanakan? Bapak Ibu tunjuk jari. Baik. Bu Anita Research Study di kelasnya Budin. Saya bisa mendapatkan laporannya seperti apa ketika research tadi? Untuk kemarin, Budin kemarin dalam bentuk pembelajarannya cukup baik Bu. Budin menggunakan media pembelajaran berupa kantong perkalian. Di situ anak-anaknya aktif dan sangat tertarik. Menurut Bu Anita, kegiatan LSLC ini bermanfaat tidak untuk perbaikan pembelajaran baik untuk Budin maupun Bu Anita? Kemarin memberi saran kepada Budin tidak? Kemarin iya. Bentuk sarannya? Bentuk sarannya agar Budin bisa mencakup semua anak, kan ada beberapa anak yang di belakang yang ramai belum mendapat perhatian sedikit kan Bu. Kalau untuk itu LSSC ini sangat bermanfaat Bu. Kan kita jadi tahu apa yang baik dan apa yang kurang baik, baik untuk Budin maupun untuk saya sendiri. Kalau untuk Bu Anita, perbaikannya apa? Untuk bagi saya sendiri, media pembelajaran itu sangat penting Bu bagi anak-anak, karena agar anak-anak itu tidak cepat bosan. Baik, terima kasih Bu Anita. Bapak-bapak, siapa yang kemarin research tadi? Pak Agung di kelasnya? Bu Elin, tapi siswanya kemarin Bu Elin Ya. aja. Ya, silakan. Hasil research study community-nya kemarin seperti apa? Untuk masukan ke Bu Elin pada waktu itu yaitu tentang bagaimana seorang guru menyampaikan materi mudah dipahami oleh siswa. Bermanfaat tidak Pak LSC-nya? Menurut saya bermanfaat sekali bagi diri saya sendiri dan jadi juga dengan adanya masukan dan kritik dapat menerima sehingga lebih baik pembelajaran. Kalau untuk perbaikan kelasnya, untuk kegiatan mengajarnya Pak Agung, apa yang bisa diambil dari kegiatan belajarnya Bu Elin kemarin? Yaitu keterlibatan siswa betul digunakan meskipun saya sudah sedemikian rupa, tetapi pengendalian anak itu Bu, terutama anak-anak yang jauh inisiatif saya harus pada beliau. Ji, Bu Eni sudah research tadi kemarin, Bu Tri sambut di kelasnya? Di kelasnya Pak Bagas. Silakan disampaikan apa saja yang diperoleh dari LSLC, kemudian manfaat untuk saran untuk Pak Bagas dan manfaat untuk Bu Tri. Secara untuk pembelajaran yang disampaikan yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk materi norma. Kemarin untuk pembelajaran diferensiasinya sudah muncul dan sudah nampak di pembelajarannya Pak Bagas, diferensiasi proses dan diferensiasi produk, sehingga anak-anak di situ bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran apa yang bisa saya ambil di situ? Mungkin strategi pembelajaran yang bisa diterapkan di mapel PP, insya Allah nanti juga bisa saya terapkan di mata pelajaran. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya harus menjawab kolom yang kedua. Refleksi, dari hasil refleksi, kegiatan komunitas belajar dan LSLC sudah berjalan dengan baik, bermanfaat untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian refleksi dari hal yang belum berjalan dengan baik, menurut Bapak Ibu dalam LSSC apa yang belum berjalan dengan baik? Yang sudah melakukan planning study siapa selain yang tadi menyampaikan pendapat? Bu Rosma kemarin sudah? Belum ada waktunya, termasuk kendala ya, berarti waktu ya. Waktu termasuk kendala. Bapak Ibu yang belum melakukan LSC, kendalanya selain waktu apa? Bisa disampaikan Pak Pras mungkin? Selain waktu, kendala untuk LSC. Oh, nah, waktu ya, rata-rata yang belum melakukan Pak Yuli
mungkin bisa menyampaikan kenapa belum melakukan LSSC? Untuk pengaturan jadwalnya, Bu. Pengaturan jadwal. Ya. Mas Lanjar, LSC itu inisiatif atau dijadwalkan? Inisiatif. Karena inisiatif berarti Bapak Ibu diminta untuk bisa menjadwalkan sendiri terkait waktu. Mendahulukan prioritas yang utama dulu, Bu. Membuat agenda yang Iya, prioritas. schedule. Kapan kurang waktunya? Karena kita akan ketemu lagi di bulan Februari, ya. Tapi kita akan fokus di pembelajarannya, bukan berdiferensiasi lagi LSC-nya, tapi pembelajaran terkait karakter, ibadah, dan mengaji. Jadi ibadah, ngaji, karakter. Fokus kita LSC kita itu. Selain prioritas, berarti di bulan bentuk prioritasnya Pak Budin. Agenda semua mengirimkan kepada Pak Lanjar. Seperti kalau kemarin Bu Yeti kan supervisi itu lista. Ya, jadi kan saya tidak mengirim jadwal, tapi jenengan menentukan sendiri. Apa seperti itu? Buat rencana, Bu, dengan yang mau direalisasi dan Janjian dengan temannya. diskusi dulu sambil melihat jadwalnya, Bu, jadwal teman yang mau kita amati dan kita. Jadi disamakan yang mungkin kita kosongnya di mana, terus teman kita yang mau kita amati pembelajarannya itu dia pas mengajar gitu loh, Bu. Jadi posisi kelas kita kan ada yang mengajar guru mapel, kita bisa ke tempat teman gitu loh, Bu. Baik, berarti yang pertama kita siapkan list, yang kedua komunikasi antar komunitas. Apakah boleh listen study di luar komunitasnya? Boleh, sangat boleh. Jadi misalnya kelas 1 mau ke kelas 3 atau kelas 3 bisa saja kita kan ngerti teman kita ngajari apa banget buktinya kok anak-anak kan kayak seneng banget loh menunggu loh merindukan iya ya caranya aku ben dirindukan kayak Pak Baruno misalnya gitu kan. Pak Baruno itu kan guru yang dirindukan gitu kan sama anak-anak lah ini caranya piye jenengan bodi wae Pak jenengan ngajar kapan ya ya usah Pak Baruno ini mulang yo apike koyo ngono iki ketok enak disupervisi tok misalnya sama Sudo. Dia tuh tiap hari ngulangnya apik. Gitu kan Pak? Gitu Mas Baruno? Iya. Jadi silakan boleh. Ke tempatnya Bukis boleh. Bukis itu kemarin supervisi ning musola ora wedi. Pojokan ning musola. Kan di situ ada APK orang yang alat kampanye orang APK kan ada praktik sholat atau di situ sudah ada gambar-gambarnya ya kan Bu, anak-anak dibawa ke situ madep rene, itu butuh kolaborasi. Nah kemarin tuh kalau ada yang research study bagus, jadi kita ngerti teman-teman sepak terjang teman-teman kita itu seperti apa tahu. Jadi itu ya, terima kasih Bu Rosma, Budin sudah memberikan solusi. Kita akan kirim list research study mulai bulan Januari. Ingat Februari kita sudah PMO, fokus kita di karakter, ibadah, dan mengaji. Karakter, ibadah, dan mengaji. Kapan dimasukkannya? Ingat kata Ustadz Zakam bahwa mengaji, ibadah, karakter itu dijaitkan dengan pembelajaran apapun. Jadi misalnya ini Bu Faradila mau mengajar tentang ikan kuwi ning Al-Qur'an ayate apa? Ayate sing endi? Munine piye, ngajine piye, bocah-bocah dingajarke karakternya yang dibangun seperti itu. Misalnya, itu caranya menjahit ibadah, karakter dan Al-Qur'an di kegiatan belajar. Begitu Pak Lanjar sudah dicatat ya. Nah selanjutnya mari kita ikuti sharing praktik baik pembelajaran. Yang pertama Pak David dulu. Silakan Pak David men-sharingkan
Kalau PPT-nya mau dikirim ke saya tidak apa-apa, kalau panjenengan mau mencolokkan sendiri tidak apa-apa. Pokoknya kita prioritasnya dulu ismubah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Saleti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya beserta karyawan SD Muhammadiyah 1 Betelan Surakarta. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran sini yang saya ambil yaitu pendidikan bahasa Arab di kelas 3 dengan media PowerPoint, ya, yang biasa sering saya gunakan untuk anak-anak karena mungkin dari karakter anak-anak itu lebih senang seperti itu. Ya, praktik baik yang saya lakukan di kelas 3. Nah, ini tentang pembelajaran bahasa Arab kelas 3. Next. Nah, lanjut saja. Itu profil biasanya kan anak-anak juga. Ya, request tuh profilnya Pak, ya sudah saya berikan profilnya, ya nggak apa-apa. Next. Nah, kemudian opening yang pertama di sini saya mulai dengan berdoa bersama. Ketika saya masuk, saya mengucapkan salam, kemudian berdoa dulu. Biasanya yang saya lakukan ketika pembelajaran bahasa Arab, anak-anak saya suruh untuk melafalkan surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, sambil menunggu anak-anak yang persiapan mungkin alat tulisnya, buku paketnya, karena kan anak-anak itu ada yang cepat, ada yang lambat untuk mempersiapkan perlengkapannya. Ya, kita berdoa dulu, membaca surat Al-Fatihah bersama-sama sampai selesai. Kemudian setelah itu saya checklist kehadirannya satu persatu. Kemudian setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Next. Kemudian berikutnya, nah di sini karena di kelas 3 itu belajar tentang kosakata bahasa Arab. Kemudian saya sebelum masuk ke materi, kami mengenalkan dulu, ya, mengenalkan dulu nanti aturan main atau pembelajaran pada hari itu. Ya, yang pertama nanti Pak Guru akan membagi kelompok. Karena untuk mempersingkat waktu, kami bagi kelompok sesuai nomor urut absen saja. Ya, karena nanti di situ ada 3 kelompok, ya, nanti ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nanti saya bagi sesuai nomor absennya saja agar mempercepat waktu. Kemudian berikutnya, next. Nah, ini contoh pembelajaran workball itu banyak sekali. Hanya pada saat itu saya menggunakan yang seperti ini jenisnya, karena jenisnya itu sangat banyak. Nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk pembelajaran di mata pelajarannya masing-masing. Saya menggunakan ini karena kosakata. Kemudian di sini guru membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, sesuai nomor absen karena agar mempercepat waktu. Kemudian ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Setiap kelompok ada ketuanya yang memandu jalannya nanti di kelompoknya. Nah, sebelum kita mulai, nanti setiap kelompok akan berdiskusi atau akan belajar tentang kosakata yang sudah kita pelajari pada saat sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari kosakata, terus kita berkelompok, kemudian mempelajari lagi kosakata yang sudah dipelajari agar nanti anak-anak benar-benar bisa hafal di
di luar kepala, karena kan kita juga persiapan tes. Jadi nanti ketika tes dimulai, anak-anak tidak usah begitu berat untuk menghafalkan kosakatanya. Kemudian yang pertama, kemudian word-wordnya saya buka, kemudian anak-anak dengan acak memilih nomor yang sudah tertera pada word-word tadi. Di situ ada sebuah gambar. Di sini gambarnya itu gambar kosakata yang sudah anak-anak hafalkan. Mungkin ada gambar vas bunga, itu nanti bahasa Arabnya apa. Nanti kami urutkan setiap kelompok satu-satu untuk menjawab apakah betul atau salah. Nah, nanti bisa Pak, saya berikan waktu mungkin 10 detik untuk berdiskusi dengan kelompoknya, seperti itu. Kemudian seterusnya kami urutkan seperti itu. Setelah sesi yang pertama kami urutkan, kemudian sesi berikutnya yaitu berebut kata. Nah, siapa cepat dia dapat, pastinya yang betul untuk menjawab, seperti itu. Kemudian next. Nah ini ketika nanti sudah selesai dan sesi yang kedua sudah selesai semuanya, karena kan nanti yang menjawab benar itu akan mendapatkan skor, karena kita penilaiannya tim atau kelompok. Jadi nanti pemenangnya ada di setiap kelompok, tidak individu. Kemudian yang ketiga yaitu tetap masih berkelompok. Dari saya akan membagi sebuah kertas lipat atau kertas. Kalau saya biasanya kalau lebih cepat itu saya guntingkan HBS itu saya gunting kecil-kecil. Nah, untuk apa? Saya bagikan satu-satu setiap kelompok. Nanti silahkan didiskusikan di setiap kelompok untuk menuliskan kosakata yang sudah dipelajari. Dalam artian di sini setiap kelompok itu tidak boleh sama dengan teman dekatnya. Nah, jadi mungkin setiap kelompok itu ada 8 orang. Jadi 8 orang itu tidak boleh kosakatanya sama. Silakan bisa didiskusikan, bisa kerjasama. Yang tidak bisa mengajari yang bisa, yang sudah bisa tetap berusaha sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sampai nanti hasilnya kita kumpulkan. Nah, setelah nanti saya kumpulkan, saya cek satu persatu kelompok mana yang kira-kira benar semuanya dari jawaban per kelompoknya, seperti itu. Kemudian terakhir sudah selesai, yaitu pembelajaran bahasa. Kemudian terima kasih, itu sedikit pembelajaran dari saya dalam 30 menit di kelas 3. Terima kasih. Mungkin ada masukan untuk para berbicara. Silakan Bapak Ibu menanggapi. Ada Islam nih, siapa? Apa Islam atau Pak Anzar dulu? Silakan. Atau match, maka bisa ditampilkan sebentar untuk Word-wordnya silakan ditampilkan. Agama keren loh ini, pakai word-word. Nah, mungkin ini sedikit contoh. Nah, nanti anak-anak lumayan tertarik ya, untuk pembelajaran seperti ini. Nah, nanti kita kalau sudah siap, nanti kita tinggal memulai ya. Nah, nanti setiap kelompok tadi saya silahkan mencari apa itu namanya, nah nomor sesuai dengan apa yang, kalau enggak kita bisa acak. Nah, kalau sudah nanti bisa kita eliminasi biar hilang, nanti biar tidak muncul lagi. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini saya mencari nomor 1, silahkan. Nah, seperti ini. Nah, ada gambar timbangan. Kira-kira bahasa Arabnya apa? Nah, nanti tinggal mizanun ya kalau timbangan ya. Nah, nanti kalau sudah bisa dieliminasi, nanti setelah itu tidak akan muncul lagi. Kalau perlu nanti dicabut lagi, biar nanti anak-anak juga fokus ya penglihatannya di media belajar. Sudah itu cukup. Monggo silakan kalau ada masukan. Cukup, kalau sudah berarti berikutnya Budin. Silakan. Jadi kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan di kelas saya. Saya mohon maaf sebelumnya kalau persiapan saya kurang matang karena ini baru sibuk-sibuknya UKIN dan tugas. Mohon maaf kalau nanti banyak kekurangan. Karena tidak ada banyak pengen menampilkan ini, tapi mohon maaf waktu saya yang tidak bisa. Untuk pembelajaran di kelas saya 3B, yang pertama diawali seperti halnya teman-teman semuanya berbaris di depan kelas. Ada yang mau di depan bergantian, jadi sesuai nomor absen. Diawali dengan yang pertama adalah ketua kelas. Jadi di sini anak-anak belajar menjadi pemimpin. Jadi semua anak baik perempuan ataupun laki-laki berhak menjadi pemimpin di depan dan juga berhak memimpin temannya agar dia juga mempunyai rasa percaya diri. Seperti itu tujuannya. Kemudian berikutnya, setelah berbaris, biasanya saya di depan kelas, kemudian anak-anak bersalaman kepada saya seperti itu setiap paginya. Jadi berurutan. Kalau ini sekarang metodenya anak-anak suka pingsut. Jadi di depan anak-anak baris, ada barisan perempuan sama laki-laki terus pingsut, gunting kertas satu. Itu juga bisa menimbulkan apa ya? Jadi anak-anak yang mungkin dari rumah mungkin memiliki masalah, jadi dia agak cemberut. Dengan pingsut seperti itu mereka jadi lebih ceria. Seperti itu tujuannya. Dan juga di depan kelas anak-anak salaman bersama saya harus senyum. Kalau nggak senyum tidak boleh masuk kelas. Seperti itu. Jadi mau nggak mau di depan tetap senyum. Itu yang pertama. Karena menurut saya setiap anak masuk kelas kalau sudah dengan tersenyum dan memiliki rasa bahagia seperti itu, walaupun mungkin tadi di rumah ada masalah dengan orang tua, mungkin dengan kakak atau dengan tetangga seperti itu, tapi dengan tersenyum itu bisa menghilangkan sedikit rasa seperti itu. Untuk berikutnya berdoa seperti biasa, doa Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Dilanjutkan berikutnya, ini nggak bisa hidup ya speaker. Seperti hanya kelas 3 masih kelas bawah, jadi banyak metode belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar seperti itu. Masuk, kemudian kita menyanyikan lagu yang mungkin di YouTube sudah viral ya, lagu seperti itu. Jadi setelah itu anak-anak tertib, walaupun masih ada beberapa anak yang mulanya banyak itu biasanya tetap ada gerakan. Tapi dengan lagu ini kemudian anak-anak juga duduk, itu anak-anak bisa menjadi tertib. Nah, kemudian hormat bendera dan menyanyikan lagu wajib nasional urutannya. Ini akan menimbulkan rasa nasionalisme kita dan juga cinta tanah air. Jadi setiap pagi menyanyikan lagu wajib nasional bergantian sesuai jadwal. Setelah itu tahfidz atau BTA. Kebetulan di kelas saya yang hafal Al-Quran memang baru beberapa. Jadi saya buat jadwal seperti ini bersama pendamping saya. Jadi setiap Senin itu biasanya jamnya habis buat upacara. Dan itu pun kadang mengambil jam yang pertama.
Jadi untuk hari Senin tidak ada jadwal, dimulai hari Selasa. Hari Selasa kita membaca surat bersama-sama sesuai targetnya. Jadi kalau kelas 3 dimulai dari Al-Lail, Asyam, kemudian Al-Barat, Al-Fajr, seperti itu. Bergantian membacanya, setelah itu Selasa dilanjutkan baca tulis Al-Quran. Di sini ada buku monitoringnya, jadi anak berbaris, kemudian maju pada pendampingnya. Jadi tertulis jelas anak itu sampai di mana BTA-nya. Kemudian bagi anak yang tidak maju disediakan satu buku tulis khusus buat menulis. Jadi di sini anak-anak benar-benar kondusif. Jadi saya walaupun memang ini merdeka belajar, tapi anak-anak tetap harus tertib kalau menurut saya. Di sini anak-anak yang maju itu membaca, yang lain menulis alat. Dia sampai di mana, alusannya sampai mana, itu tertera halaman berapa. Kemudian yang Al-Quran juga sama. Di sini Al-Quran anak-anak membawa Al-Quran, kemudian menulis juga. Di sini saya selain buku monitoring, saya juga membuat print berwarna kuning tebal itu khusus setiap anak satu. Di situ tertera dia Al-Quran atau Al-Husna, kemudian sampai halaman berapa, ada tanda tangan dari pendamping atau wali kelas. Di sini jadi anak-anak terarah, kita tahu sampai mana anak-anak kita. Apakah dia sudah bisa sampai Al-Quran atau masih berkutat dengan huruf belum sambung dan huruf sambung yang masih belum sampai Al-Quran, seperti itu. Ini jadwal sampai hari Jumat. Kemudian sebelum mulai pembelajaran di awal dulu, kelas 3 di sini kita bersama-sama memberikan tes asesmen diagnostik dari 3A BCD. Di situ nanti anak-anak mengerjakan dan kita bisa, walaupun ini bukan melalui tes dari jasa psikologi, tapi ini sudah bisa mengelompokkan anak sesuai bakat minat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah melalui pengamatan dari sifat anak tersebut. Nah, dari tes itu dan juga pengamatan, di sini kami kelompokkan menjadi 3. Jadi audio visual, audio, kinestetik. Seperti tertera di situ untuk anak-anak 3B yang termasuk audio visual seperti tertulis audio dan kinestetik. Kebetulan memang anak-anak banyak di kinestetik. Walaupun di audio visual dan audio itu juga masih ada banyak masih separuh-separuh dengan kinestetik. Karena anak-anak memang pada dasarnya banyak mengarah ke kinestetik. Ini pembentukan meja kursinya. Ini saya sendirikan jadi kinestetik, kemudian audio visual dan audio. Nah, di sini saya pembelajarannya ini masih pembelajaran yang dulu tentang puisi ya. Ini belum, jadi kemarin saya sudah terakhir di studi listening sama Bu Anita. Ini puisi, jadi nanti ada beberapa, ini termasuknya PJBL nih. Jadi audio visualnya melihat, mendengarkan video yang ditayangkan, audionya mendengarkan, kinestetiknya dalam puisi. Di sini nanti proyek hasilnya seperti itu. Ini yang ini anak-anak di sini. Jadi ada yang menulis puisi, kemudian nanti ada yang memeragakan bersama gerakannya seperti itu, dan juga ada yang menggambar. Jadi menggunakan kertas lipat ini masih iya, ini 2 JB. Jadi masih termasuk 2 JB bisa. Ini yang di kertas lipat anak-anak cepat Bu. Jadi tidak membutuhkan waktu lama. Masih termasuk bisa bisa, apalagi anak-anak kelas 3B memang cepat dalam mengerjakan seperti ini. Ini ada contoh LKPD-nya tadi anak-anak. Nah, ini adalah salah satu
Sebenarnya masih ada video lagi, tapi nanti waktunya nggak cukup. Ada anak cowok juga dan beberapa anak seperti itu. Nah itu teman-teman juga kuota ya. Tapi alhamdulillah masa durasi ya ini. Dan ini juga tugasnya selesai terus. Itu tadi contoh, dan ini ada beberapa kegiatan pembelajaran di kelas 3B. Setiap hari Kamis kita mesti jam pertama itu jadwal ke perpustakaan. Terkadang anak-anak membaca, terkadang-kadang melihat video penayangan dari Pak Kardi, kemudian kadang penugasan bahasa Indonesia dari saya. Jadi setiap hari Kamis memang anak-anak jadwalnya di perpustakaan. Jadi terarah. Kemudian ini kemarin membuat anyaman kertas J. Di sini kegiatannya ini contoh dua hasilnya dipajang di kelas seperti itu. Kemudian di sini kemarin kita kelas 3 bersama-sama memasak bersama. Ini dari 3A, B, C, D. Jadi anak kita melatih untuk mandiri, belajar bagaimana menggunakan kompor, kemudian bagaimana menggunakan pisau, tapi tetap dalam pengawasan kami. Seperti itu. Ini ada proyek dari kelas 3 belajar tarian daerah bersama-sama dengan instruktur Bapak Danargono seperti itu. Di sini dan anak-anak terlihat sangat antusias karena memang tariannya tarian yang energik ya, tarian piring di sini. Oke. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena waktunya juga singkat membuatnya seperti itu. Mohon mungkin ada masukan atau ada kritikan, monggo saya persilakan. Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan. Mas Ridho. Terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah, bagus sekali ide. Sudah menginspirasi. Ya, menginspirasi sekali. Dari awal tadi sudah melakukan asesmen diagnostik, jadi sudah bisa dikelompokkan. Nanti guru hanya memfasilitasi saja karena sudah ada visual sendiri, audio visual sendiri, sama kinesthetik sendiri. Itu sangat memudahkan sekali dalam pembelajaran. Di kelas penjaringan apakah yang sudah dilakukan Budin ada di kelas penjaringan? Sudah, alhamdulillah tadi sudah. Yang mana Mas? Yang asesmen diagnostik tadi juga sudah dilakukan. Jadi kami sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Contohnya yang sudah dilakukan di kelas yang masih itu apa? Ya, jadi pembelajaran matematika itu untuk yang kinestetik kami ada kegiatan game bowling. Lalu untuk kegiatan yang visual itu bisa melihat video atau ada juga langsung contoh benda konkretnya. Untuk yang audio visual itu bernyanyi. Bu Novita, ini dulu kan murid-murid dengan ya Bun. Gimana Bu lihat murid-muridnya dengan sekarang? Sama Budin, alhamdulillah Budin menunjukkan pembelajaran yang variatif, menyenangkan. Anak-anaknya juga ternyata masih bisa untuk kompak, itu seneng Bu. Semoga nanti kelas 4 kayaknya udah bisa. Jadi ini momen terakhir dia satu kelas. Dia dari kelas 1 sampai kelas 3 sudah semakin rukun, sayang sama Budin juga. Ya, dan masih tetap mengingat guru-gurunya Budin yang saya sangat Bu Novita tetap meluk Bu Novita ya. sama Budin juga Bu. Iya, jadi kalau ada apa juga saya sama kita juga. Baik, terima kasih. Silakan. Jadi terima kasih Pak Ahmed dan Budi
yang sudah menyampaikan praktik baiknya yang sangat luar biasa. Insya Allah beliau-beliau ini di dalam pembelajarannya bisa menginspirasi kita semua ya Bapak Ibu. Iya, dan menginspirasi, dan ini yang Budi ini alhamdulillah memang dulu satunya dengan saya kelas 12 sama Bunda Rita. Jadi anak senang Budi saya melihatnya. Jadi memang anak-anak itu dulunya betul ya terkemarin Bu. Kalau dulu seperti yang puisi itu Bu, memang anaknya itu sudah nampak. Cuma waktu kelas 1 belum berani, dan itu sudah orang tua sudah mengkomunikasikan dengan saya. Jadi kalau dia sebenarnya kalau pas nggak pembelajaran orangnya luar biasa, tapi justru maju bilang seperti itu. Nah, alhamdulillah di kelas 2 ini di kelas 2 tadi Bu Novita juga belum anaknya juga belum berani, dan alhamdulillah di kelas 3 sudah nampak gitu. Harapan kedepannya itu menjadi salah satu kader untuk nanti lomba-lomba ya Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara, di penghujung kegiatan kita PMO di bulan Desember ini. Sebelum nanti ditutup ada perkataan dari Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu, jadi tadi sudah disampaikan sharing praktik baik program LSSC maupun praktik baik. Luar biasa, saya berharap semua guru juga melakukan hal yang sama. Kalau penjenengan terkendala pemanfaatan IT, pembuatan media yang berkaitan dengan IT, itu penjenengan bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita yang memang memiliki kompetensi, misalnya Mas Lili, kemudian Mas Lanjar, Mas Baruno, Pak Danar, itu IT-nya di atas kita, jadi kita bisa belajar dengan beliau, sehingga anak-anak itu menjadi senang belajar di kelas. Intinya itu Bapak Ibu, kalau kita ini seperti yang saya sampaikan, benar-benar merasa khawatir kalau anak kita itu tidak mampu, lemah, tidak berdaya, baik itu berkaitan dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, karakternya, maupun dengan pengetahuan yang lainnya, niscaya kita pasti akan berupaya kemudian melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak kita tumbuh belajar dengan baik di sekolah. Itu kegiatan PMO ini kita akan ketemu lagi di bulan Februari. Sekali lagi di bulan Februari dengan topik baru. Salah satunya adalah berkaitan dengan pembelajaran Ismuba. Jadi nanti ada 2 topik, satu untuk umum, satunya untuk Ismuba, yaitu bagaimana kita mengaji, beribadah, karakter di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Tidak hanya berdiferensiasinya, tapi bagaimana kita bisa menjahitkan, membaca Al-Quran, menuliskan ibadahnya maupun karakternya di dalam kegiatan pembelajaran kita. Seperti yang saya contohkan tadi. Demikian kita akhiri PMO bulan Desember untuk bertemu di bulan Februari. Saya harapkan Mas Dhani, Mas Lanjar, Pak Imam bisa menyelesaikan laporan PMO hari Senin, karena kita terbatas waktu hanya sampai tanggal 10 menyelesaikan laporan ini. Saya kira itu. Setelah acara ini ditutup, nanti ada beberapa informasi sekolah yang harus saya sampaikan. Mari kegiatan PMO kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.